Jenderal Andika kerahkan semua kemampuan TNI. Nah, jadi kita menempatkan seperti pagar betis, tapi di beberapa titik itu semua kita pagari betis. Saya sedang mengerahkan juga KRI Bado dengan KRI Sampriadi ke daerah perbatasan. Dan dalam hal ini saya tegaskan bahwa TNI sudah menyiapkan pasukan untuk melakukan tindakan tegas. Saya ulangi, TNI sudah menyiapkan pasukan untuk melaksanakan tindakan tegas. Terus kita galakkan dengan menerjunkan di beberapa tempat, di antara di zona merah, kita terjunkan di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota. Penting sekali yang namanya gelar pasukan yang terintegrasi. Artinya kita tidak Jawa sentris. Oleh sebab itu sudah saya perintahkan kepada Menhan dan Panglima untuk membangun Divisi 3 yang telah mulai ini bekerja. Saya hanya minta kepada Tuhan, ya Tuhan, berilah kepada saya kesehatan, berilah kepada saya kesehatan dan kekuatan, sehingga saya bisa melaksanakan tugas saya, sehingga saya bisa melihat Indonesia aman, Indonesia adil, Indonesia makmur, rakyat saya aman, bangsa saya kuat, bangsa saya sejahtera. Kalau sudah begitu, saudara, ya Tuhan, ambillah saya, panggillah saya. Panglima Jenderal Andika Perkasa mengatakan TNI sedang menggerakkan semua kemampuan yang dimilikinya. Andika mengungkapkan upaya pengerahan kekuatan tersebut melibatkan semua matra, yakni TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Darat. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, kita sedang berusaha untuk menggerakkan semua yang kami miliki sesuai dengan kemampuan kami saat ini, ujar Andika saat menyampaikan paparan awalnya dalam rapat bersama Komisi 1 di Gedung DPR Jakarta. Andika menyoroti bahwa masalah keamanan di Laut Cina Selatan lebih menonjol dibanding kawasan Indo-Pasifik belakangan ini. Karena itulah Andika mengatakan TNI terus mengoptimalkan alat utama sistem persenjataan yang dimiliki oleh matra laut, udara, dan darat. Andika pun berharap optimalisasi alutsista ini dapat menambah dukungan kemampuan TNI terkait isu keamanan, sehingga kita berharap akan membuat kemampuan yang ada pada kami itu lebih optimal lagi, tegas dia. Dalam beberapa periode belakangan ini, meningkatkan dinamika di Laut Cina Selatan tak lepas dari ketegangan yang terjadi beberapa kali Amerika Serikat. Terbaru, militer Cina mengaku pasukannya telah mengikuti dan memperingatkan sebuah kapal perang Amerika Serikat yang memasuki perairan dekat Kepulauan Paracel. Kapal perang Amerika Serikat yang dimaksud adalah kapal perusak kelas Air Lake Berkey USS Benbold, sebagaimana dilansir Reuters Kamis. Tentara Nasional Indonesia akan menggerakkan ribuan prajurit untuk memastikan keamanan para kepala negara dan delegasi yang akan mengikuti konferensi tingkat tinggi G20 di Bali 15-16 November 2022 mendatang. Total lebih dari 18.000 personel gabungan yang akan terlibat dalam pengamanan KTT G20 nanti. Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menjelaskan dari total 18.030 personel yang terlibat, TNI mendominasi dengan lebih dari 14.000 personel, sisanya berasal dari kepolisian dan institusi lain, yakni 3.200 dari Polri dan 492 dari institusi lainnya. Semuanya berada di bawah komando Panglima TNI, kata Jenderal Andika Perkasa dalam jumpa pers G20 Updates. Dukungan pengamanan KTT G20 yang digelar secara virtual melalui aplikasi Zoom Kamis. Andika Perkasa menjelaskan keseluruhan personel itu akan dibagi dalam beberapa satuan tugas, termasuk Satgas VVIP. Adapun Satgas VVIP yang disiapkan tidak hanya untuk 20 kepala negara anggota G20, tetapi juga 42 kepala negara lainnya yang diperkirakan akan hadir di Bali. Pengamanan untuk kepala negara dan seluruh tamu KTT G20 ini juga melibatkan Satgas Laut dan Udara
Untuk Satgas Laut, TNI menurunkan kekuatan 12 KRI yang ditempatkan di sekeliling Pulau Bali, termasuk untuk pendampingan kapal-kapal militer dari negara-negara partisipan G20. Sementara Satgas Udara TNI menggerakkan pesawat tempur masing-masing 2 F-16 dan Sukhoi 27 serta Sukhoi 30. Turut pula dikerahkan total 13 helikopter dengan rincian 6 helikopter Angkatan Udara, 5 helikopter Angkatan Laut, dan 2 helikopter Angkatan Darat. TNI juga menyiagakan 2 unit pesawat Hercules, 1 bertugas untuk kepentingan medis guna mengevakuasi pasien darurat, 1 lainnya akan bertugas sebagai angkutan jika diperlukan. Bersama itu juga disiagakan 1 pesawat Boeing VVIP sebagai tambahan dan 2 pesawat Boeing sebagai pengintai atau ISR.